Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Bilangan 22 ayat yang ke-28 yang berkata demikian. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini yang saya beri judul Tuhan Membuka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tadi sebenarnya secara lengkapnya adalah kisah Bileam dengan keledainya. Dan kita mau lihat di ayat itu dikatakan bahwa Tuhan membuka mulut keledai. Nah, di sini saya mau share buat saudara tentang Tuhan membuka dari peristiwa keledai dan Bileam. Yang pertama kita mau lihat bahwa kalau Tuhan membuka sesuatu, itu ternyata yang belum pernah dibuka oleh siapapun juga. Jadi poin 1, Tuhan membuka yang belum pernah dibuka. Apa sih yang Tuhan buka? Ya, mulut keledai untuk bisa berbicara. Sepanjang sejarah, kalau saudara baca Alkitab, satu-satunya keledai yang bisa berbicara adalah keledai Bileam. Dan itu terjadi ketika Tuhan yang membuka mulut keledai supaya keledai itu bisa berbicara. Ini yang pertama. Jadi jika Tuhan membuka sesuatu yang belum pernah dibuka untuk saudara dan saya, pasti sesuatu itu dahsyat seperti yang dialami oleh keledai Bileam. Yang kedua, Tuhan membuka sesuatu yang tidak lazim. Keledai itu bisa berbicara, tapi harusnya keledai itu berbicara dengan bahasa keledai. Tapi yang kedua, Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuka sesuatu pada keledai, di mana keledai itu bisa berbicara, bisa mengatakan sesuatu, bisa mengucapkan bahasa manusia tanpa ada training, tanpa pelatihan, dan tanpa nyontek. Keledai itu otomatis bisa berbicara bahasa manusia. Apa yang mau kita dapatkan dari bagian firman ini? Tuhan sedang berkata buat saudara dan saya pada bagian ini. Jika Tuhan membuka sesuatu yang tidak lazim untuk saudara dan saya, maka Tuhan akan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Keledai itu dia harusnya bicara bahasa binatang, tapi waktu dia berbicara bahasa manusia, harusnya Bileam itu kaget. Tapi kalau saudara lihat di dalam cerita tadi, kalau saudara baca seluruhnya, Bileam kok nggak kaget. Kenapa? Karena dia fokus di mana dia 3 kali dibuat keledai itu jatuh. Berapa banyak saudara dan saya bisa melihat orang tidak bisa melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Orang tidak bisa melihat Tuhan sedang membuka sesuatu pada orang lain karena orang itu fokus pada masalahnya sendiri seperti Bileam. Tapi Tuhan punya berita baik buat saudara dan saya di poin yang kedua. Kalau dia bisa membuat keledai, dia bisa membuka mulut keledai dan buat hal yang tidak lazim, yang tidak seharusnya terjadi untuk keledai itu bisa mengucapkan berbahasa manusia. Maka Allah yang sama juga bisa melakukan hal yang sama buat saudara dan saya. Allah yang sama bisa membuka segala sesuatu yang awalnya kita nggak bisa. Seperti keledai nggak bisa berbahasa manusia, tapi kemudian bisa. Dan Tuhan menjamin ketika dia membuka sesuatu yang tidak lazim dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, gereja kita, dalam keuangan kita. Maka waktu itu terjadi, kita akan takjub. Dia akan bawa kita pada level yang lebih tinggi. Bahasa keledai bukan bahasa binatang, tapi bahasa manusia. Itu keren loh saudara. Yang ketiga, Tuhan membuka. Kalau dalam cerita itu, dalam firman yang tadi saya baca, Tuhan hanya membuka mulut keledai. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya, Tuhan juga membuka mata keledai.
Keledai itu bisa melihat malaikat Tuhan yang memegang pedang terhunus sampai 3 kali menghadang perjalanan keledai itu dan Bileam. Dan lucunya Bileam tidak bisa melihat karena Tuhan membuka mata keledai itu. Halo saudara, keledai itu mendapat penglihatan, tapi Bileam tidak mendapat penglihatan. Ini ironis banget. Artinya Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, ketika Tuhan membuka mata keledai untuk melihat malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus, bukankah Tuhan yang sama juga bisa melakukan kita melihat hal-hal yang supranatural supaya kita tidak mengalami hal-hal yang berbahaya dalam hidup? Karena waktu keledai itu melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus, dia menghindar 3 kali dan itu membuat dia menyelamatkan Bileam dari cara malaikat Tuhan mau menghabisi Bileam. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya, terkadang Tuhan juga membuka penglihatan kita untuk kita melihat hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ilahi, supaya Tuhan bisa membawa kita terhindar dari bahaya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau keledai saja Tuhan bisa membuka mata rohaninya untuk dia bisa melihat. Mata keledai bisa melihat, nggak usah bilang mata rohani, mata keledai bisa melihat. Bukankah Tuhan yang sama juga bisa membuka mata rohani saudara dan saya untuk melihat banyak hal ajaib akan Tuhan lakukan bagi kita, supaya kita terhindar dari bahaya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 poin ini mau membawa saudara dan saya melihat bahwa Tuhan sanggup membuka apapun yang ada dalam kehidupan kita yang belum pernah terbuka, yang masih tertutup, yang tertutup rapat, yang tidak mungkin dibuka oleh siapapun. Tuhan sanggup membukanya, seperti dia mampu membuka mulut keledai untuk berbicara. Dan Tuhan sanggup membuat keledai itu bisa berbicara bahasa yang lebih tinggi dari statusnya sebagai binatang, bahasa manusia. Tuhan juga bisa buat hal yang sama bagi saudara dan saya. Ketika dia membuka sesuatu bagi kita, dia bisa memakai bagian itu untuk membawa kita berada pada next level, level yang lebih tinggi dan yang terakhir. Tuhan juga bisa membuat kita melihat seperti keledai, dia bisa membuka sesuatu yang ada pada kita supaya kita terhindar dari bahaya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami Tuhan membuka segala sesuatu bagi kita. Amin.